Oke, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Umisel Channel. Oke, teman-teman, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Nah, jadi kali ini tangan saya ada HP Nokia 216 dan ini keluhannya mati total. Padahal semalam normal-normal aja dan gak tahu kenapa pas paginya mau dinyalain gak bisa, teman-teman. Oke, ini kita coba dulu cek tegangan dayanya. Nah, ini kita coba cas. Dia sama sekali nggak muncul logo pengisian daya ataupun nggak ada tanda-tanda kehidupan. Nah, coba kita cek di smart chargernya. Ini kalau kita lihat di smart chargernya ada keterangan 1,2 ampere yang artinya handphonenya dalam keadaan baik-baik saja untuk di jalur baterainya ya. Jadi jalur baterai itu jalur dari VBoost dia masuk ke IC cas, kemudian dia masuk ke baterainya. Dan berarti kalau misalnya ada masuk 1,2 artinya normal. Tapi kenapa dia nggak nyala? Mungkin ada bagian dari handphonenya yang konslet. Oke, kita langsung saja lanjut tahap kedua yaitu pengecekan dengan menggunakan power supply. Seperti biasa untuk di power supply-nya silakan teman-teman setting di 4 volt. Jadi kita pakai yang 1 ampere ya, power supply-nya 1 ampere. Kita pakai settingan di 4 volt dan untuk ampernya sebelum ditekan tombol on off dia nggak boleh ada daya yang naik ya. Sebelum tekan on off jangan sampai ada ampere yang naik. Oke. Nah, ini kita sesuaikan yang merah di sebelah kanan, yang kiri yang hitam. Nah, ini ada bunyi ya. Harusnya nggak boleh ada bunyi. Kalau misalkan dia bunyi kayak gini, artinya si handphonenya full short alias konslet total. Ini kita tuker. Nah, sama bunyi semua. Nah, kalau udah bunyi dicek putar balik dia bunyi, artinya si handphonenya full short atau konslet total. Nah, bagaimana cara ngatasin konslet total? Oke, kita bongkar dulu handphonenya ya. Baik, ini kita buka dulu baut sama housing belakangnya. Nah, lanjut kita bongkar di bagian mesinnya. Nah, untuk di Nokia biasanya dia nggak dibaut di bagian mesinnya, cuman ini ada fleksibel LCD kayaknya yang atasnya. Oke, ini kita buka dulu. Nanti kita akan buka juga kaleng penutup mesinnya, teman-teman. Jadi untuk di Nokia kan dia hanya ada mesinnya itu di bagian di kaleng itu doang ya. Jadi kita nanti akan cek, kita akan buka dulu kalengnya. Nanti kita akan cek komponen mana yang konslet, teman-teman. Ini kalau kita lihat ini ada bekas tanda-tanda korosi, artinya si handphone ini kayaknya pernah kena air, tapi nggak tahu si handphone ini masih hidup apa enggak ya. Dalam artian mungkin bisa jadi IC powernya yang rusak atau ada CPU-nya yang bermasalah. Ini kita coba bersihin dulu dari sisa-sisa korosinya, nanti baru kita bongkar kalengnya ya. Ini kita copot dulu kameranya, jadi biar aman pas kita bersihin dulu. Ini banyak yang korosi. Oke. Nah, untuk pembersihan teman-teman bisa pakai thinner, bisa pakai minyak kayu putih atau boleh juga pakai cairan IPA. Cairan IPA itu cairan campuran antara alkohol sama thinner. Oke, ini kita bersihin dulu. Jadi bersihin di bagian-bagian yang terkena air atau yang ada biasanya sih korosi itu kelihatan ya. Si kapasitornya biasanya warna hijau, kayak berlumut lah gitu. Oke, ini kita bersihin dulu. Oke, habis kita bersihin, lanjut kita cek pakai power supply lagi. Oh, ini masih bunyi ya. Harusnya nggak bunyi. Nah, kalau masih bunyi kayak gini, tandanya berarti ada yang konslet. Biasanya kalau misalkan kena air, ada juga yang cukup kita bersihkan di bagian kapasitor yang konsletnya atau yang terkena korosinya, itu udah normal. Cuman ini masih bunyi ya, artinya ada yang konslet lagi, teman-teman. Oke, ini kita buka dulu kaleng penutupnya. Oke, ini udah kita buka ya. Ini yang gede kayaknya ini CPU-nya ya. Agak sedikit gosong, saya curiga di CPU-nya nih yang bermasalah, teman-teman. Karena di bagian pojoknya ada sedikit gosong. Cuman ya biar tahu lebih jelas kita coba aja. Kita balurin dulu semua komponennya pakai rosin. Modelnya kayak gini, teman-teman.
Nah ini rosin kayak gini, ini tinggal kita celupin aja pakai solder, terus kita asepin ya, modelnya diasapi, kita asapi semua bagian komponen-komponennya. Nanti baru kita tembak baterai, nanti baru kita cek pakai MBR atau juga bisa pakai power supply yang sudah support MBR teman-teman. Kalau teman-teman nggak punya power supply yang support MBR ataupun MBR, bisa juga pakai baterai bekas ya, pakai baterai bekas yang sudah di shortkan. Oke, ini kita asapin dulu semuanya. Nah, kalau udah tinggal kita setting di power supply-nya, kita pakai 5 ampere, terus voltasenya kita atur ke 10 volt, teman-teman. Nah, kita atur ke 10 volt, terus kita tekan sekali di bagian putarannya, tekan sekali. Nah, OCP-nya kita ganti ke off, terus kita tekan lagi. Oke, kalau udah baru kita tempelin. Nah, untuk yang merahnya tetap biasa di plus, dan untuk yang hitamnya biasa di negatif atau di ground, teman-teman. Oke, ini kita tempelin. Nah, ada yang berasap ya. Ini kita ulang. Nah, tuh ada asap. Nah, ini yang tadi saya curiga karena di bagiannya ada sedikit gosong, teman-teman. Ini tuh CPU-nya yang bermasalah. Kalau misalkan kapasitor atau resistor yang bermasalah, teman-teman bisa congkel tanpa diganti juga oke-oke aja, dan selesai sudah. Cuman kalau misalkan CPU yang bermasalah kayak gini, mau nggak mau harus diganti, teman-teman. Berhubung ini CPU-nya yang rusak, bisa disebut nggak worth it lah kalau misalkan kita ganti CPU-nya di HP jadul kayak gini. Bingung ngehargainya juga ya, karena untuk CPU tuh harganya lumayan mahal. Dengan HP yang murah, paling kalau misalkan beli baru juga 200 ribuan, ya nggak worth it lah. Masih mending beli baru ya. Nanti paling saran dari kita ke pemiliknya yang mendingan ganti HP aja lah. Ini kita coba ulang nih. Nah, ngebul ya, meletus gitu. Oke, sudah fix ini CPU-nya yang rusak. Ya, kita cancel aja, gagal cuan deh jadinya. Nggak apa-apa, yang penting teman-teman bisa tahu bagaimana cara ngatasin full short kayak gini ya, atau menganalisa bagaimana cara mengetahui HP mati total. Oke, terima kasih dari kita. Jangan lupa ya bantu like and subscribe, dukung channel kita biar lebih berkembang dan bermanfaat, teman-teman. Dan buat teman-teman yang mau support terus channel Umisel, boleh dong untuk scan barcode yang ada di pojok kiri bawah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.